Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Al-Kautsar Duta Kencana yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati, diberkahi, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Disyukur kepada Allah yang masih terus mencurahkan nikmat, inayah, hidayah, kesehatan dan juga kesempatan kepada kita semua, sehingga alhamdulillah pagi hari yang baik ini kita kembali bermuajahah yang setelah beberapa pertemuan kita libur bulan Syawal. Mudah-mudahan setelah kita digembleng dengan Ramadan ini, kita masih bisa dan maksimal terus meningkatkan kualitas ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ibnu Rajab Al-Hambali pernah ditanya oleh muridnya ya. Yang ini beliau cantumkan di dalam kitabnya Lataiful Ma'arif. Min alamatil qubuli ta'ah. Min alamatil qubulil hasanah. Beliau ditanya tentang indikator diterimanya kebaikan. Diterimanya amalan-amalan seseorang. Ditanya beliau, ma huwa min alamatil qubulil hasanah. Apa sih ciri indikator kalau amalan seseorang itu diterima Allah? Ya. Kemudian beliau menjawab, thawabul hasanati al-hasanatu ba'daha. Balasan dari kebaikan itu adalah kebaikan setelahnya. Jadi kalau kita ingin tahu kebaikan kita diterima oleh Allah atau tidak, amal kita itu diterima atau tidak itu, maka indikator yang konkretnya adalah al-hasanatu ba'daha. Adalah kebaikan setelah kebaikan. Fa'idha farabta fansab wa ila rabbika farghab. Selesai kita melakukan satu ibadah, kita lakukan ibadah yang lain. Selesai kita Ramadan, zakat fitrah, ketemu lagi dengan Idul Adha. Selesai kita melakukan sholat, zikir, sholat lagi. Selesai kita melakukan apapun begitu. Ya, thawabul hasanah al-hasanatu ba'da. Jadi balasan dari kebaikan, kebaikan setelah kebaikan. Inilah pentingnya ada sebuah kontinuitas dalam kebaikan. Kita melaksanakan kebaikan di Ramadan. Ya, akrab kita dengan masjid, akrab kita dengan Quran, akrab kita dengan fakir miskin anak yatim. Nah, pasca Ramadan itu masih ada nggak keakraban itu? Nah, ini sebetulnya indikator pertama kalau kebaikan kita itu dibalas oleh Allah dengan kebaikan. Makanya di dalam surat Al-Hijr surat 15 ayat yang ke-99 Allah berfirman begitu. Wa'bud rabbaka hatta yatiyakal yakin. Sembahlah oleh kalian Tuhan kalian hatta yatiyakal yakin, sampai datang kepada kalian keyakinan. Keyakinan di sini menurut para ulama tafsir maksudnya adalah kematian. Ya, sembahlah oleh kalian Allah sampai datang kepada kalian kematian. Jadi ibadah itu sebetulnya sebentar sampai mati. Jadi ibadah itu bukan selama kita Ramadan, tapi ibadah itu sampai mati. Dan sebentar. Kalau matinya nanti jam 7 ya berarti cuma 1,5 jam. Kalau matinya nanti besok berarti ibadah sampai besok. Ibadah itu cuma sampai mati doang. Ya Bu, enggak lama, cuma sampai apa? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Tuhan kalian sampai datang kepada kalian kematian. Nah, kata para ulama, al-yakin di sini disebut dengan kematian. Kenapa? Ada beberapa hal. Ada dua paling tidak alasannya kenapa kematian dalam ayat ini diungkapkan dalam bentuk keyakinan. Yang pertama, ini menunjukkan tentang istimroriyah fil ibadah. Perintah kontinuitas dalam ibadah. Jadi ada pekerjaan yang pensiun, ada pekerjaan yang tidak ada pensiunnya. Ya, mungkin mengabdi kepada negara ada pensiunnya. Jadi PNS ada pensiunnya, karyawan swasta ada pensiunnya.
Tapi ada 3 pekerjaan yang tidak ada pensiun. 1, thalabul ilmi. Thalabul ilmi itu ada pensiunnya enggak? Enggak ada. Thalabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Menuntut ilmu itu dari semenjak ayunan sampai ke liang lahat. Nah, di sini enggak ada yang pensiun semua. Ini namanya tekek, taman kakek-kakek gitu ya. Ada yang sebelahnya TK, taman kanak-kanak. Ya, di sebelahnya lagi di belakang TN, taman nenek-nenek gitu. Ya, jadi nggak ada pensiun yang mencari ilmu. Bahkan orang yang sudah mau mati pun tetap harus diajarin. Lakinu mautakum bila ilaha il. Lakinu, ajari. Talqin itu kan artinya ajari. Ajarin orang yang mau meninggal di antara kalian kalimat la ilaha il. Harus diajarin. Mau mati pun masih harus diajarin. Ya. Ada orang yang nanya ke saya, "Ustaz, kenapa sih orang sudah mau mati diajarin la ilaha illallah?" La ilaha illallah itu kan merupakan kalimat yang gampang. Semua orang bisa kalimat la ilaha illallah. Kenapa orang mau mati harus diajarin lagi la ilaha illallah? Sedangkan itu adalah merupakan lafaz zikir yang populer di telinga kita dan mudah diucapkan. Kenapa pas mau mati harus ditalkinin la ilaha? Sambil merem bisa nggak Pak Bapak la ilaha illallah? Sambil ngagoe sepeda la ilaha illallah bisa nggak? Ngimpi pun kadang-kadang bisa la ilaha illallah. Tapi kenapa orang mau mati masih harus diajarin la ilaha illallah? Beda Pak. Bapak, Ibu ngomong, ngobrol 2 orang dengan teman biasa aja. Tapi pas begitu suruh ceramah di depan Pak, di hadapan orang banyak, kagok nggak kira-kira? Kagok nggak? Padahal ngomong sudah biasa. Ngobrol itu sudah biasa. Tapi begitu suruh ngomong di hadapan orang, ngomong di hadapan presiden, lebih kagok lah. Ngomong di hadapan mertua, komodei kadang-kadang. Sama ini apalagi di hadapan malaikat mau. Kan begitu. Ya. Kita ngobrol itu biasa. Tapi begitu kita suruh ngomong di hadapan banyak orang, orang latihan mobil pas di lapangan lancar dia. Nggak ada mobil yang lain. Pas disuruh ke jalan raya, ngederek-derek nggak Pak kira-kira? Beda gitu. Nah sama. Ketika kita melafazkan la ilaha illallah dalam kondisi saat ini mudah. Tapi begitu di hadapan kita malaikat maut, susah nggak kira-kira? Susah. Tidak semua orang bisa. Begitu di hadapan malaikat maut. Sama. Kita bicara biasa gampang. Tapi begitu di hadapan orang kita bicara, itu kroki. Apalagi yang belum biasa. Suruh ceramah di hadapan banyak orang. Sama ba'du, muter-muter sama ba'du. Itu begitu. Makanya dalam kondisi ketika orang yang mau sakarat, dia kondisi yang sangat sulit. Makanya diajarin la ilaha illallah. La ilaha illallah. Kalau nggak percaya silahkan dipraktekin. Sakarat dulu terus ucapin la ilaha illallah selesai. Ya, ini poin yang pertama. Yakin diungkapkan dengan kematian diungkapkan dengan kata yakin, kata ulama tafsir adalah al-istimrariyah fil ibadah. Pentingnya kontinuitas dalam ibadah. Yang kedua, ya kata mati itu diungkapkan dengan kata yakin karena kematian itu menyebabkan semua yang kita lakukan saat ini yang tidak nampak akan dinampakkan. Makanya bukan hanya ainul yakin kematian itu hakul yakin. Jadi keyakinan itu kan 3. Keyakinan berdasarkan ilmu namanya ilmul yakin. Keyakinan berdasarkan pengalaman namanya ainul yakin. Keyakinan berdasarkan penampakan kesaksian dari apa yang kita selama ini yakini namanya hakul. Makanya kematian itu hakul yakin. Karena semuanya nampak. Semuanya nampak ketika dalam kondisi orang itu dalam kondisi sakarat. Ya, banyak ya cerita tentang ini, hadis tentang ini. Ya, saya sering cerita tentang hadis tentang Sa'ban radhiyallahu an, sahabat Nabi yang ketika mau meninggal dia bukan yang melafazkan talqin la ilaha illallah, tapi Sa'ban malah mengatakan laukana ba'idan, laukana jadidatan,
lau kana kafatan. Ya, kata Sa'ban. Ditalkinin la ilaha illallah. Dia malah mengatakan lau kana ba'idan. Sekiranya lebih jauh. La ilaha illallah. Dia nyahut malah laukana jadi datang. Sekiranya yang baru. Ditalkinin la ilaha illallah. Dia mengatakan laukana hafatan. Sekiranya semuanya. Sahabat bingung ditanyain kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasul, kenapa sahabat kita kok ngomongnya kayak begitu? Bukan yang ngikutin talkin kita, tapi dia malah mengungkapkan hal-hal yang berbeda. Rasulullah menjelaskan, saat ini sedang diperlihatkan kepada Kak Sa'ban semua yang dia lakukan ketika hidup. Kenapa dia mengatakan seandainya lebih jauh, Allah nampakkan pahala berangkat dia ke masjid, berangkat dia ke majelis ilmu. Dan dia menyesal padahal dia sudah melakukan itu. Pas dilihatkan pahalanya tidak memuaskan dirinya. Sehingga dia berandai-andai, seandainya dulu lebih jauh jarak rumahku dengan masjid, dengan kebaikan, dengan majelis ilmu, pahalanya lebih besar daripada ini. Terus kenapa dia seandainya yang baru? Dia itu kalau berangkat ke masjid pakai pakaiannya dua biasa. Orang Arab itu begitu. Pakaian dalaman, ada pakaian luaran. Kalau kita pakai ini, pakai jas. Kalau mereka biasanya pakai gamis, pakai luaran lagi. Nah ketika itu dia melihat orang yang tidak berpakaian, kedinginan. Dia buka pakaian yang luarnya, dikasihkan kepadanya. Dinampakkan pahalanya yang luar biasa. Tapi Sa'ban menyesal pahalanya kurang besar. Dia hanya mengatakan seandainya waktu itu yang baru, yang kukasih, pahalanya lebih besar dari itu. Yang punya amal saja nyesal, Pak. Apalagi tidak punya. Makanya orang ketika sakarat rata-rata sadar. Kemudian kenapa yang ketiga? Yang ketiga Sa'ban pernah mau berbuka. Pas ketika dia mau berbuka, ada pengemis yang meminta-minta. Kelihatan dia sangat lapar. Dari pagi dia tidak makan. Kemudian Sa'ban potong tuh rotinya, dibagi sebagian untuk pengemis, dimakan sebagian. Dinampakkan pahalanya oleh Allah. Ternyata dia pun menyesal. Seandainya dulu semuanya aku kasih, pahalanya lebih besar daripada itu. Jadi artinya di sini, kenapa kematian disebut dengan kata yakin? Karena saat itulah dinampakkan semua yang kita lakukan ketika hidup kita. Makanya orang dalam kondisi mau mati itu, sakarat namanya, itu tidak lagi diterima taubatnya. Ya, sudah expire taubat ketika dalam kondisi sakaratul maut. Ya, jadi taubat itu ada expirednya, Pak. Harus dilihat, hati-hati. Kadang-kadang keenakan nyupir, Pak. SIM kita lupa kalau sudah expired. Kadang-kadang keenakan hidup, lupa kita KTP kita pun ternyata sudah expired. Semua kartu kadang-kadang ada expirednya. Cuma satu yang nggak ada expirednya, kartu nikah kayaknya. Ya, nungguin expirednya kapan, ini nggak ada expirednya kayak gitu ya. Nah, jadi ini menunjukkan bahwa ibadah itu tidak hanya pada waktu tertentu, di tempat tertentu, tapi hatta ya'tiyakal yakin. Sampai kematian menjemput kita. Karena Allah itu bukan hanya ada di Ramadan. Allah itu bukan hanya ada di tanah suci. Tapi Allah itu ada di semua tempat. Dan Allah itu ada di semua waktu. Ini penting. Jadi oleh karena itu maka yuk kita tingkatkan terus ya kualitas, kuantitas, kontinuitas dari ibadah-ibadah. Ada beberapa hal bagaimana cara menjaga kontinuitas ibadah. Ya bahasa agama istiqomah dalam menjalankan ibadah-ibadah yang kita lakukan. Ya, ada tip dan trik menjaga kontinuitas ibadah. Jadi bagaimana ibadah kita supaya kontinu, ya, istimroriyah, istiqomah, ya, stabil, terus menerus. Pertama, agar ibadah kita kontinuitas, istiqomah, ya, memaintain ibadah kita supaya terus menerus. Yang pertama adalah kita harus mampu merubah cara pandang kita tentang ibadah. Kita harus mampu merubah tentang mindset kita tentang ibadah. Cara pandang kita tentang ibadah harus dirubah. Ya. Apa yang pertama, ibadah itu adalah kebutuhan kita.
kebutuhan fitrah kita, kebutuhan beragama kita. Pokoknya kebutuhan kita itu. Kalau misalkan kita meyakini ibadah kebutuhan, itu kita seperti makan. Makan itu kebutuhan, maka kita nggak pernah meninggalkan makan. Nggak ada orang yang bosan makan. Nggak ada. Ya, loh makan bosan. Kenapa bapak nggak makan-makan? Bosan saya makan. Nggak ada. Jadi pertama adalah tanamkan dalam diri bahwa kita yang butuh ibadah. Kita yang butuh sholat, kita butuh puasa, kita butuh baca Quran, kita butuh zikir, kita butuh sedekah. Itu kebutuhan kita. Makanya kan tentang ibadah ayatnya apa? Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Ibadah itu adalah ya ayyuhan nas karena dia kebutuhan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa, tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan untuk. Jadi ini menunjukkan ibadah itu kebutuhan. Jadi kalau dalam bahasa ekonominya dia sebetulnya masuk kebutuhan primer. Cuma kalau kita kan kebutuhan primernya cuma SPP doang. Sandang, pangan, papan. Itu kebutuhan untuk fisik kita. Tapi kebutuhan rohani kita salah satunya apa? Ibadah. Jangan sampai kita sibuk memenuhi kebutuhan fisik, SPP, sandang, pangan, papan, tapi ada kebutuhan yang lebih penting dalam diri kita tidak pernah kita sentuh. Itu namanya rohani. Makanya banyak orang yang fisiknya kuat, fisiknya sehat, tapi rohaninya sakit, bobrok. Begitu kena masalah dikit langsung stres. Kan begitu masalah. Suruh ibadah kagak kuat. Lari pagi, kebun raya diputerin sama dia. Tapi ke masjid nggak kuat. Kenapa? Fisiknya sehat, tapi rohaninya sakit. Kan masalahnya ini. Dia kebutuhan primer. Bukan kebutuhan sekunder, bukan kebutuhan tersier. Dari mana kebutuhan primer? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan untuk ibadah. Itu menunjukkan kebutuhan primer. Jadi yang pertama mindset kita butuh ibadah. Kita butuh sholat. Kita butuh puasa. Kita butuh zikir. Kita butuh baca Quran dan sebagainya. Kalau ini tertanam kebutuhan, maka kita akan prioritaskan ibadah. Ini satu, pertama mindsetnya begitu. Ya, saya pernah cerita tentang apa namanya? Ya, kisah Fabel ya. Fabel itu kisah binatang yang berbicara dengan binatang lain. Ya kan? Fabel namanya. Fabel itu kan begitu sih. Saya sih kalau ada kisah-kisah ambil pelajarannya, Pak. Ya, kita ambil insight yang berbeda. Ya. Kuda dengan semut. Kuda dengan semut ini kan satu binatang besar, satu binatang kecil. Kuda itu biasa bawa barang. Ya, semut juga biasa bawa barang. Makanya Bapak kalau perhatikan semut itu nggak pernah semut itu ngeluh, muram, tapi ceria kadang-kadang. Si kuda ini bawa barang. Bawa beban di punggungnya, tapi kuda ini tersiksa dengan bebannya. Merengek terus, ngedumel terus. Padahal beban barang yang dipikul kuda itu kan tidak jauh lebih besar daripada tubuhnya. Tubuh kuda besar, barangnya nggak terlalu besar. Tapi ngedumel terus. Di tengah perjalanan kuda juga ngelihat semut. Semut bawa barang yang lebih besar dari tubuhnya. Tapi kelihatannya ceria, enjoy, menikmati. Si kuda kan heran. Sama-sama bawa barang, sama-sama bawa beban, tapi aku merintih, aku merengek, aku ngedumel, aku tersiksa. Tapi kalau ini kayaknya enjoy. Padahal barangnya lebih besar daripada apanya? Tubuhnya. Kalau semut kan kalau bawa barang kan beban biasa lebih besar dari tubuh. Nanyalah kuda, kenapa semut kok bisa begitu? Kok kelihatannya ceria, enjoy, sedangkan aku tersiksa? Kata semut, kuda, barang yang kau bawa, beban yang kau pikul, itu milik tuanmu, bukan milikmu, bukan kebutuhanmu. Makanya kau terasa sekali beban. Sedangkan barang yang kupikul, beban yang kupikul, walaupun lebih besar dari tubuhku, ini milik aku dan kebutuhanku. Makanya aku enjoy saja. Enjoy saja begitu. Ya. Kalau misalkan Pak Budi nyuruh saya, Ustaz, tolong nih bawain beras. Ya, 30 kilo anterin ke rumahnya Pak Kundan. Ngedumel saya. Ya langsung.
Berat-berat suruh pikul. Ngedumel walaupun cuma 30 kilo. Tapi begitu Pak Budi ngomong, Ustaz, ini beras tolong bawa ke rumah. Buat keluarga. Kuat nggak Ustaz bawa 50 kilo? Jangan 50 kilo, 100 kilo saya kuat. Gitu. Betul nggak Pak? Lumayan dikasih beras 100 kilo, 2 bulan kagak beli beras kita kan. Kenapa kok saya bisa enjoy dengan beras yang 100 kilo, tapi ngedumel dengan beras yang 30 kilo? Yang 30 kilo bukan buat saya. Ngapain saya yang harus mikul? Kan begitu masalahnya. Tapi kenapa dengan 100 kilo saya bisa enjoy, bisa menikmati? Kalau perlu tambahin kalau saya masih kuat. Kenapa? Itu buat saya, untuk makan saya. Ngapain saya berat, ngapain saya berat? Ini kan mindset masalahnya. Kenapa kita itu kadang-kadang suruh sholat males? Seolah-olah sholat itu untuk Allah, suruh baca Quran males, suruh zikir males, suruh cari ilmu males. Kita berpikir seolah-olah itu bukan untuk kita, untuk Tuhan. Makanya terasa beban. Tapi coba kalau kita pikirin tadi, kayak pikul beras. Walaupun 100 kilo untuk diri kita, insya Allah kita tetap enjoy. Ketemu istri itu semangat. Mah beras gitu. Di jalan pun sudah ditelepon gitu. Semangat kita. Tapi begitu bawa beras buat orang lain, ngedumel kita. Sialan, suruh-suruh, udah berat lagi, ini lagi. Kan yang masalah. Mindsetnya seperti itu. Jadi jangan berpikir seolah-olah apa yang kita lakukan untuk Allah, untuk orang lain. Makanya Imam Syafi'i pernah ditanya oleh sahabat, oleh muridnya, ya. Imam Syafi'i ditanya, ya, wahai Syekh, kenapa engkau begitu rajin, begitu semangat? Nggak ada kelihatan malesnya, nggak ada kelihatan futurnya, nggak ada kelihatan tidak semangatnya dalam taat. Apa jawaban Imam Syafi'i ketika ditanya begitu sama sahabatnya? Karena Imam Syafi'i itu nggak pernah kendor, semangat terus. Apa kata Imam Syafi'i? Pekerjaanku tidak mungkin dikerjakan orang lain. Nggak mungkin ibadahku dikerjakan orang. Nggak mungkin sholatku, puasaku, baca Quran dikerjakan orang lain. Maka tidak mungkin karena dikerjakan orang lain, dan itu yang harus aku kerjakan. Maka karena itu tidak mungkin dikerjakan orang lain, maka siapa lagi kalau bukan aku yang mengerjakan? Jadi begitu. Nah ini pertama mindset itu. Ya. Mindset yang kedua, kalau ini sering kita bahas ya. Mindset yang kedua adalah ibadah itu Pak, tidak hanya terikat Bu dengan waktu dan tempat. Ini yang sering saya ulang-ulang. Pahala besar itu bukan hanya ada di Ramadan. Betul nggak? Pahala besar itu bukan hanya ada di tanah suci. Kan saya sering mengatakan itu. Kalau misalkan pahala besar ada di Ramadan karena tempat, pahala besar ada di tanah suci karena tempat, pahala besar ada di Ramadan karena waktu, tapi Allah pun siapkan pahala besar di luar itu. Jadi amal kita dilipat gandakan itu tidak hanya terikat dengan dua kan kemarin. Tidak hanya terikat dengan waktu, tidak hanya terikat dengan tempat. Waktu mulia, amalan jadi mulia, tempat mulia, amalan. Bukan karena itu. Ada faktor ketiga saya katakan, karena tingkat kesulitannya. Masyaqqah. Saya tanya nih Pak, jujur Bu, jawab. Ramadan puasanya berapa hari? 1 bulan, 30 hari. Syawal itu puasanya berapa hari? 6 hari. Saya tanya, banyakan mana? Ramadan. Beratan mana? Beratan Ramadan, beratan Syawal. Kan sama, durasinya sama, 12 jam. Yang puasanya kita. Bahkan Ramadan lebih banyak. 30 hari, Syawal cuma 6 hari. Gampangan Syawal, gampangan Ramadan. Ringanan Ramadan, ringanan Syawal. Kenapa sebabnya? Di Ramadan hambatannya nggak ada. Kita puasa, orang puasa, setan dibelenggu, lingkungan kondusif. Di Syawal kita puasa, orang makan rendang. Kupat masih banyak, rendang masih banyak. Pongguan istrinya masih asli isinya gitu. Iya, itu kalau sudah dua minggu kemudian gitu. Udah Syawal minggu kedua baru tuh. Kalengnya pongguan isinya ranginang, enye-enye kadang. Pembohongan publik itu namanya itu. Orang sudah disuguhin datang, diskusi kaleng pongguan. Mau pesan apa? Mau minum ini kopi karena dia pikir kopi ini ada biskuit mau dicocol.
Udah dibikin kopi, dibuka tuh kongguan, sekarang nginang dengan kadang-kadang. Pembohongan publik itu namanya. Jadi lebih berat di bulan Syawal, kenapa? Karena tantangannya berat. Tantangannya berat. Setannya sudah dilepas. Lingkungan sudah tidak mendukung. Kan itu masalahnya. Hawa nafsunya udah mulai ini lagi. Sehingga begitu kita puasa Syawal, berat. Sulit. Maka ketika ada berat, ada sulit, di situ ada pahala yang sangat besar. Makanya sama Nabi dikatakan 6 hari bisa menutupi sampai ibadah 1 tahun. Kan begitu. Jadi bukan faktor itu saja. Jadi bukan faktor tempat, faktor waktu, tapi faktor kesulitan. Makanya kenapa sama? Kan ada amalan biasa, ada amalan yang luar biasa. Amalan biasa, orang tua rajin ibadah biasa. Karena mun geus kolot tuh ibadah rek mana deui. Orang tua rajin ibadah biasa, tapi anak muda rajin ibadah luar. Kenapa? Tantangan bagi anak muda itu luar. Orang kaya sedekah biasa. Dalam kondisi miskin sedekah luar biasa. Pak, sebetulnya kita itu kalau ingin sampai puncak sedekah itu justru ketika kita susah. Itu ketika susah itu orang bisa mencapai puncak ibadah. Contoh misalkan, ya, ada orang kaya, orang miskin. Orang kaya sedekah 100 juta. Ini orang miskin. Sedekah 50.000. Gedean mana nih kira-kira? Gedean 100 juta, gedean 50.000. 100 juta nominalnya. Tapi orang kaya yang sedekah 100 juta, hartanya 1 miliar. Orang miskin yang sedekah 50.000, di dompetnya duitnya dengan 100.000. Secara value, secara nilai, gedean mana kira-kira? Secara nilai gedean mana? Nominal gedean yang 100, tapi value-nya, nilainya gedean mana? Gedean yang 50.000. Kenapa? Dia sedekah 50% dari hartanya, kalau ini sedekah baru 10% dari harta. Kalau dia pingin nyaingin ini orang ini, dia sedekahnya harus berapa? Minimal sama. Kalau pingin sama dengan orang ini, sedekahnya harus berapa? Harus 500 juta. Walaupun dia 200 juta, 300 juta, belum nyamain. Kalau dia pingin sama minimal dengan orang ini, dia harus sedekah 500 juta. 50%. Berat nggak kira-kira? Berat, mendingan buat beli mobil baru. Makanya sebetulnya begitu. Ya, sebetulnya begitu. Ketika semakin berat, ya, itu semakin besar nilai. Ini mindset yang kedua. Jadi pertama rubah apanya? Rubah cara pandang tentang amal, cara pandang tentang ibadah. Ya, saya sering mengatakan begini, sedekah misalkan. Sedekah itu, Pak. Sedekah itu antara yang menerima dengan yang bersedekah, itu sebetulnya keuntungannya lebih banyak yang mengeluarkan daripada yang menerima. Keuntungannya. Jadi ibaratnya kalau yang menerima itu manfaatnya cuma satu, misalkan dia disedekahin 20.000. Manfaatnya cuma satu, dia hilang laparnya dengan 20.000. Tapi kalau yang mengeluarkan, itu manfaatnya bisa dapat 10 manfaat ya. Satu, mendapatkan doa dari malaikat. Dua, menjadi tabungan sorga. Tiga, diselamatkan dari bencana. 4, dilipat gandakan sampai 70-700. 5, dia dibanggakan oleh Allah di hadapan makhluk yang lain. 6, bisa menghapuskan dosa-dosanya. 7, jadi orang yang menerima cuma dapat 1 manfaat, sedangkan dia yang mengeluarkan bisa dapat 10. Kira-kira untungan siapa kira-kira? Untungan yang menerima, untungan yang mengeluarkan? Yang mengeluarkan sebetulnya manfaatnya. Ini kan sebetulnya begitu, luar biasanya di situ. Ya, ini satu ya. Jadi kita rubah mindset kita tentang amal, mindset kita tentang ibadah. Ya, kita butuh ibadah, kita butuh amal. Yang kedua, ibadah, amal dilipat gandakan Allah, tidak terikat dengan waktu tertentu, tempat tertentu,
Tapi kapanpun, selama di situ ada kesulitan, ada tantangan, juga semakin besar nilai-nilai amal kita. Jadi kita semangat terus. Semangat terus. Yang kedua, ya agar istimroriyah, menjaga kontinuitas ibadah kita, istimroriyah ibadah kita. Dan yang kedua, ibadah berdasarkan ilmu. Ibadah berdasarkan ilmu. Ya, di antaranya adalah kita paham tentang ilmu ibadah, manfaat ibadah, khasiat ibadah, keutamaan ibadah. Makanya hampir semua ulama biasanya menulis tentang keutamaan-keutamaan. Jadi jangan alergi dengan keutamaan sholat berjamaah, keutamaan puasa, keutamaan sedekah, keutamaan baca Quran. Banyak Nabi menjelaskan hadis itu dalam rangka memotivasi. Itu namanya reward. Ya, namanya reward, apresiasi. Apa sih keutamaan duduk di majelis ilmu? Duduk di majelis ilmu 1 jam, kata Rasul, lebih baik dari ibadah 1 tahun. Ini kalau 1 jam kita duduk, lebih baik dari ibadah 1 tahun. Bahkan dikatakan dalam hadis, barang siapa yang berangkat ke masjid untuk sholat subuh berjamaah, kemudian dia mencari ilmu di masjid itu, maka dia sama dengan ibadah yang sangat luar biasa. Jadi begitu, itu paham. Ya, kalau hadis tentang ini kan banyak sekali. Barang siapa yang berangkat menuju majelis ilmu, ya, memohonkan ampun kepada Allah seluruh makhluk yang ada di bumi. Hatta ikan-ikan yang ada di mana? Di laut. Bayangkan ada berapa ribu ikan, miliar ikan. Ikan teri, ikan jap,